Ibnu Halawun bersyukur, berterima kasih kepada beliau-beliau dari kalangan keluarga Nabi, inang Nabi, sahabat Nabi, kemudian keluarga beliau serta para alim ulama yang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah, Nanggro Aceh adalah Nanggro kurang 8% Islam. Wilayah yang paling full orang tamu Islam adalah di Aceh dari Asia Tenggara. Alhamdulillah, ketika Bali masanya golong na orang Islam, ketika orang Jawa golong tamu Islam, ketika Malaka golong tamu Islam, ketika wilayah lain Sulawesi golong tamu Islam. Alhamdulillah, dengan berkat ulama digitanya dalam Islam. Kalau yang perjuangkan Islamnya tentunya adalah para ulama, para alim ulama. Alhamdulillah, oleh karenanya mari sama-sama kita berterima kasih kepada jasa-jasa ulama kita, jasa Syekh Abu Rauf As-Sinjili, jasa daripada Hamzah Fansuri, jasa daripada Syekh Samsudin As-Sumadrani, khususan untuk jasa kepada guru kita bersama adalah almarhum Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, yang kamu cetak kader-kader ulama-ulama raya daripada beliau. So beliau Abu Aziz Tolong, Abu Tumin Ladih almarhum Tolong, Abu Kemala dan seterusnya. Alhamdulillah, berkat-berkat ulamanya ke nadayah kita di wilayahnya. Kemudian salam ta'zim leduhan kepada Abadi pimpinan daya, kepada Abi yang membantu Abadi, kepada Dewan Guru yang kehadir, kepada majlis-majlis ta'lim yang lain yang kehadir juga, jamaah ini pamalan berbahagianya, dan khususan kepada tuan memandung mak ayah yang kehadir dalam majlis yang mulianya. Khususan kepada perangkat kampung, Pak Kecil, Tuhapa, Tuhalapan, Tengku Imam Cik, Tengku Imam yang kehadir yang anda sebutkan, dan mudah-mudahan kita yang mandum dalam rahmat Allah, dan kita yang sabi-sabi dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah jamaah dirahmatillah Allah, nyo malamnyo kita akan terdengar besut tentang masalah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malamnya lentang muhad long kena sampaikan bakron tentang kiamat nanti. Sang lebih hayu tentang kiamat begitu. Walaupun tiada akan kita dengar bersama cik perjuangan daripada baginda Rasulullah. Jadi walaupun malamnya kita mandum mak hadir dalam majlis Maulid Nabi, insya-Allah na tema itu akan kita bahas tentang Maulid Nabi. Tapi mak ayah fokus malamnya lo kena cerita kiamat. Karena kiamat nanti boleh letak orang yang sampaikan baklun hai tengku kiamat matan rib tengku. Dan dia yang pakan menang Imam Mahdi dalam teruk lah. Imam Mahdi dalam teruk lah, Dajjal dalam teruk lah, yang sang matan rib. Hana dentai ya. Digitanya takkan matan rib, kakak melalai-lalai gitanya warung kopi, tengok semayang warung kopi. Ya. Urung ka pudong dayah, urung ka pakat kita jabut di kita mantang melalai roh. Hana dente mungkin Allah nak kehendak sehingga huruf Jumaat kiamat kiban ho ada ju. Andai lah. Andai huruf Jumaatnya kiamat ho tajak pu tajak masjid untuk sembahyang taubat hana watele diurun ka habis karu mandu. Pu tajak menasah tajam menasah sembahyang taubat hana watele ji menasah ka hanjau. Pu tajak kedai bak balik abati karubah tu hana le ka gempa ju aju. Ho tajak lam andai huruf Jumaatnya kiamat. Maka ni main-main dengan Allah. Lawiknya letak urang manusia urangnya khusus di Aceh mula-ulau Allah. Kiban contoh urang mula-ulau Allah. Terkadang na di kitanya tayu semayang ni pegah Allah hanapu semayang nengku qada mentang. Wadai dadanya pakan qada hanapu nengku Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menang dia tekan dehnya. Ilmu selama alum pun hantar dengar Nabi Muhammad menang jawapan.
Hantar lendengar Nabi-Nabi lain ketika katruk perintah semayang menang jawaban Nabi Muhammad. Nanti dengar cerita Nabi Muhammad yang bersabda bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lenyah nak semayang. Hanya tibang ulok-ulok urung dia. Ya kan? Kamu leleh pula. Oh ya. Ya. Kanan sana. Ya benar eh? Hanya makin mah hanya kalef berarti bahasa Indonesia lu nak mah apa? Lubah bahasa apa? Jadi bunuh alef jadi bahasa Aceh kena kan? Ya. Ini kalef pakai bahasa Indonesia. Pakai mana bahasa Indonesia nunggu? Digidanya payah cik bidanya tapi selamat urang-urang luar Aceh. Lawingnya kan urang ka sabing Facebook ya kan? Anak-anak darah kan benar. Selfie bacut jaro tebik dua ni selfie Facebook sehingga viral di orang agam menansi di orang agam tengah ber bak ujung dia hidup bak balai dan yang pergi bak Facebook tulislah ini sedang ngaji ni guys. Nah kan benar orang jino ka mandum minta peng bak Facebook minta peng bak online kena viral si bak online kan benar jino punya mengat viral mudah lagi na berita baru urang mahat viral jak kiba jak tinju bak bihang nan tahu kan na bak Facebook kan jadi bak Facebook membule-gule atas jalan tanpa sebabnya kan viral tu maka oleh karenanya lelaki mah berita kepada rona nyo je bahasa Indonesia mandu kan je kan je walaupun dia sebut je kan je kiban je man filem Korea bahasa Indonesia filem India bahasa Indonesia mandum filem bahasa Indonesia nah filem India bahasa Aceh hanya antum kalau awak filem Korea bahasa Aceh pakai tetap bahasa Indonesia translate-nya kaje. Baik, malam ini kita mau merenung sedikit tentang datangnya kiamat yang tak akan pernah lama lagi. Banyak sekali sekarang umat manusia yang melalaikan hadirnya kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allah berkata, kalau kiamat sudah datang itu tidak ada waktu, tidak ada hal yang didustakan dalam kiamat. Maka jamaah ini rahmatillah Allah, sekarang malam ini mari kita berandai. Hari ini hari Sabtu, besok Minggu, lusa Senin. Lehura Senin uropu? Uro Selasa. Setelah Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat. Rasulullah pernah bersabda bahwa hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Sekarang mari kita berfikir, andai kiamat jatuh hari Jumat, kita mau kemana? Solat subuh belum, mau taubat tak sempat, mau pergi ngaji tak ada waktu lagi, semua sudah tak sempat lagi. Ketika kiamat nanti hadir, banyak sekali orang yang berlalu lalang, sama seperti tsunami yang terjadi. Mungkin urang-urang hantam merasa tsunami, lun tuan alhamdulillah kalau tuan rasa akibat rasa tsunami-nya. Mungkin di kampung ini tak pernah melihat bagaimana huru-hara terjadi waktu tsunami, karena di sini tak kena tsunami. Tapi kami di sana di barat selatan itu terkena tsunami. Bayangkan ketika tsunami, mak ayah apa yang terjadi? Ada orang yang menyelamatkan mobilnya untuk menghindari gelombang tsunami. Ada orang yang memegang anaknya sedang menangis lari dari gelombang tsunami. Ada orang yang menyelamatkan hartanya membawa tas uang untuk menghindari gelombang tsunami. Ketika itu kami melihat ada orang yang membawa mobil dengan sekencang mungkin, dan apa yang terjadi? Apa yang di depannya ditabrak hingga mati. Sama persis seperti kiamat terjadi. Dalam doa Allah, mudah-mudahan di kampungnya hana kenang tsunami, kamu ka kenang tsunami. Pakan kamu kenang tsunami, Allah tegur kamu. Allah menegur kami, jangan main-main lagi. Tsunami itu adalah cambukan kecil dari
Allah. Juga pelajaran bagi yang lain. Tapi hari ini banyak orang yang tak mau mempercayai perintah Allah, bahkan mengulak-ulak. Suruh sembahyang tak mau, suruh ngaji tak mau. Semuanya dihindari. Maka kalau begini kata Rasulullah, dengarkan ini sabda Nabi Muhammad. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan pernah sampai hatta yuthbatul juhal, sebelum engkau akan melihat di masa di mana orang sudah menganggap diri ulama tapi bukan ulama. Maksudnya hiban itu bit urung-urung bodoh. Dia terudai surban, miyup ijakrung, nabale. Tapi ternyata ketika kita melihat orang itu orang bodoh. Coba lihat, ada enggak ulama-ulama yang bodoh? Ada. Mana contoh? Banyak orang bilang kalau orang yang buat maulid itu bid'ah, tak ada dalil, itu ulama bodoh. Bahkan yang pugah long, so yang pubut maulud nyan dosa sama lagi jak mudina ngon mak kandung. Itu ulama bodoh. Ada yang bilang bahawa cium tangan ulama itu tak ada masa Nabi, jadi tidak boleh diperbuat. Itu ulama bodoh. Ada yang bilang bahawasanya menghafal wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis itu bid'ah, tak ada masa Nabi. Nabi hana pubut yang lagi-laginya. Jadi waktu tanya memang menyo Nabi hana pubut, nan salah kamu, salah raya. Yang salah raya hor ke mau tujuh kedih dalam neraka. Ada juga yang demikian. Maka ingatlah sabda Nabi, mak ayah, kiamat itu akan datang kalau kita sudah melihat tandanya. Dikitanya lalai laju-laju nyo tanda karaya thai debi liku mata katanya. Apalagi yang ditunggu? Coba saya mau katakan sedikit hadis Nabi. Mana bukti kiamat sudah mau sampai? Nabi bersabda, yukhbadul ilmu, kalau ilmu sudah diangkat Allah. Ilmu apa yang diangkat? Ilmu agama. Coba kita sekarang mau lihat ya. Nanarathadron lawitnya na kalangan hawa-hawa atau kalangan ibu-ibu yang hana pakai jilbab jauh pekan. Atau jilbab hana jilbab pakai tapi baju-bajunya pakai baju puna yang baju untuk tengah kan. Puan. Bagaimana? Coba lihat. Ini jilbab. Dia pakai jilbab tapi begini tangannya. Ya kan? Ada enggak kita lihat perempuan begitu? Ada. Kemudian ada enggak kita lihat perempuan pakai jilbab, betul-betul jilbab tapi lagi yang ada kelihatan rambut, ada enggak? Ada. Bahkan ada juga kadang-kadang perempuan yang pergi ke pasar, bahkan kon ke pasar dia tuh jalan umum belum hana pakai jilbab. Apa yang terjadi? Digitanya waktu tekalon lagi yang hana sadar. Hana sadar mana? Ala hana punya urusan ji. Macam mana? Ya. Di dunia ini banyak kemungkaran terjadi, kita tak mau memberitahu. Coba mohon maaf sekali. Biasanya yang begini itu banyak di nasi-nasi Padang. Orang kalau buka nasi Padang enggak semuanya. Warung-warung Padang itu yang jaga perempuan pakai jilbab ketat, baju ketat, lewu menancik ketat. Di kitanya tak anggapnya biasa, kita melihat itu biasa. Kalau kemungkaran sudah dianggap biasa, perjudian sudah dianggap biasa, membuka aurat sudah anggap biasa, orang tak sholat juga sudah dianggap biasa, maka kata Rasulullah, taqumus sa'ah, kondisi yang seperti itulah yang akan membuat kiamat tak lama
lagi. Jadi bena anggap mana hadi tengku Imam Mahdi orang teruk lah mentong payang aku je main dan nyolong. Hana yang tepu kiamat oleh Allah. Mamanya Allah kehendaki muno bahasa gedenya Allah berfirman, hai malaikat, hana payah le putron le hai Imam Mahdi, hana payah le nyo le kau kalau ubah kehendak laju. Kiban man ya Allah, kaju orang Jumatnya laju. Ya, enggak habis. Kalau begitu sudah Allah takdirkan, le ulang segotu. Ho tajak, bak dayah tajak, dayah hanale kanju. Mau ke mana pergi ke masjid? Masjid sudah hancur. Ya kan? Karena di kitanya hantam tak merasa tsunami, lontuan tak merasa tsunami deku. Dan hantam merasa ajak kalong gelombang tsunami leploh meter. Nanti negalongnya. Oh mama, kalau lagi kiamat laju. Ya, pernah enggak melihat gelombang sang 2 kali lipat balainya? Ini balai pada meter. Ini balai kita ini berapa meter ini? Ini kita bilang lah ya 7 meter lah, 8 meter. 8 meter tapu kaju atau tapu lengkap laju bacut 30 meter nyo kan? Nyo mak kan? Nyo balai 30 meter. Yang kamu kalau atau tsunami, watai tsunami 30 meter ni hitung laju, nekalan laju, nak bayangkan laju oleh rona. Coba lihat gelombang 30 meter kami hadapi. Apa yang kami lihat waktu gelombang datang? Banyak anak-anak muda lari. Adik lontuan kandung bawa adik lontor inang meninggal. Ada yang model dia ambil mobil, dia putar mobil, dia tabrak orang di depan mobil, meninggal mandum hana urip. Persis sama lagi kiamat. Kita itu maunya Allah menyelamatkan kita agar tidak terkena yang disebut dengan kiamat. Pekan Indonesia ni hana pulih-pulih hilai musibah. Mak, ayah, belum kena tanya Mbak Ron. Saya mau bertanya sama kalian semua. Ya. Pertanyaannya, natau na dengar oleh drone Brunei Darussalam kena gempa? Nanti dengar? Coba saya mau tanya. Pernah enggak dalam berita Brunei Darussalam ada gempa bumi? Enggak. Tsunami? Enggak. Puting beliung? Enggak juga. Longsor? Enggak. Gunung meletus? Enggak juga. Apa maknanya? Brunei Darussalam kota kecil, tapi tabe-tabe lamuro kita nyawate tak dengar berita. Hana berita Brunei Darussalam kan? Brunei Darussalam tak pernah adanya gempa bumi, tak pernah adanya puting beliung, tak pernah adanya gunung meletus. Dan ketika digitanya tatanyong di Indonesia, lun tanyong boleh drone, lun tanyong kena pada drone Bandung. Saya mau tanya, Indonesia ada enggak berita gempa bumi? Ada. Tsunami? Ada. Gunung meletus? Ada. Banjir bandang? Ada. Angin puting beliung? Ada. Nah beda? Nah beda dengan Brunei betul? Beda? Coba jawab jujur, beda enggak dengan Brunei tadi? Tidak. Beda. Ya. Kenapa di negeri ini Allah selalu menegur kita dengan tsunami-nya? Kitanya tak yakini dalam tauhid, ada yang kitanya kalan hurunya mandung kehendak Ma ayah, angin yang berterbangan itu kehendak Allah. Gelombang yang datang kehendak Allah. Air yang keluar dari sungai kehendak Allah. Intinya adalah mandum yang takalan huronyo, mandum yang terasa kehendak
Apa mungkin gunung meletus jalan sendiri bukan kehendak Allah? Kan hana mungkin kan? Nah mungkin hana rumput-rumput yang bergoyang, apa dia bergerak sendiri? Tidak, Allah yang menggerakkan. Nyo masuk benar. Kenapa di Brunei tidak pernah kita dengar adanya musibah, sedangkan di negeri ini banyak musibah? Baru-baru ini kita lihat di berita ada banjir bandang. Baru-baru ini kita melihat dalam berita di Indonesia sedang gunung meletus, longsor. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas." Nyo dengar nyo firman Allah. Dan hana nepati firman Allah kafe hukum. Wa ma asabakum min musibatin, dan tidaklah kami beri musibah kepada kalian, kata Allah, fabima kasabat aydin nas, melainkan perbuatan manusia. Kenapa Allah kirimkan kita terus musibah? Karena kita tak mau menuruti perintahnya. Gunung kita hancurkan, laut kita bom, yang kelagi-lagian buat kita nyo. Maka jadi Allah sabar jak kirim musibah atau kita nyo. Alhamdulillah di daerah kita nyo PD nyo ngelom tsunami lom. Tapi munyo Allah tengah menghendaki tsunami kiban. Kita lagi doa baik benar kan? Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka oleh karena itu ingatlah baik-baik, Rasulullah selalu memberi nasihat pada kita. Mak ayah Nabi yang sayang tak pada kita. Nabi yang betul-betul sayang ada kita. Menyohana Nabi sayang ada kita. Mungkin Nabi hana permen kita. Untuk pulang permen umat dor yang batu. Ulai keruh lagi batai. Tapi tajuk nasihat hanya batik. Murah-murah tajuk nasihat mana cik? Bahkan kai pugah dari Yahudi tau. Hai tak pudang daya, hai tak pugah balai, hai tak pudang majlis taklim, duduk kai pugah dari Yahudi. Kai pugah dari anak iblis. Yang lagi-lagian buat lagi nak. Sama lagi Firaun dan Qarun awal. Nabi yang sayang pada kita, bahasa kita meno, hai umat lem, wahai umatku jangan telat. Karena umur itu cuma satu kali. Ingat, nyo pesan Nabi. Apa Nabi bersabda? Nabi pernah bersabda, "Taraktu fikum amraini." Akan aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lam tadillu, kau tak akan tersesat selama-lamanya selama kau berpegang dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran. Dan punya nama dalam Quran. Napukah laju? Punya mahut. Tunggu. Saya mau baca Quran, ingin kaya. Bisa enggak orang kaya baca Quran? Baca Quran jadi kaya, bisa? Dengan tak baca Quran, tak boleh moto Innova juga? Han. Angkunya hanya tak praktek, maka ji hana. Mak, dan nak menghut gaya, menghut lepeng, nak menghut kan? Mau enggak banyak uang? Kalau ingin banyak uang, baca Quran. Ibadah ada orang anak petik tunggu. Pandai nak baca Quran je gaya. Ambil pember kamu orang. Ilon tunggu sampai baca Quran. Tetap rumah balai betul. Hana awal le. Dia nak gah Hana awal. Kenapa kita baca Al-Quran tak pernah kaya? Karena kita hanya sekedar membaca. Hanya sekedar membaca, tak mau mengamal. Contoh. Dron natom kalian obat autan. Nah kan natom dah kan. Pernah beli enggak obat autan? Pernah. Dulu itu masa-masa kami kecil itu 3 roda. Ya, 3 roda yang obat nyamuk dulu. Coba sebutkan berapa jenis obat nyamuk yang sudah keluar di Indonesia? Autan, apalagi? Baygon, Fabe, Kibang kuna, Kit,
Kitnya kan untuk metong kan? Kit pula. Hah? Termos? Itu termos tu. Pula berdoa. Autan, baygon, kit, ya? Oh. Fape, kaji. Terus benar lah. Dengar yo. Menyambung kaya. Menyodron muhud kaya raya baca Quran. Tunjuk cara ni. Menyolong kau muhud kaya. Ilah nama kaya baca Quran. Ilah muhud kiban cara lu mencintai Allah yang terakhir. Mencintai Allah yang nikmat paling besar. Tidak ada nikmat setelah mencintai Allah. Coba mau kaya, ayo. Banyak sekali orang Islam tak mau belajar dari Quran. Padahal kalau ingin beli mercy, baca Quran bisa. Dapat mercy. Dapat mobil. Mana contoh? Pabrik autan yang berdiri. Ada direkturnya. Ada produsernya. Ada karyawannya. Diurung karyawan ya pabrik autan. Tiga tamong gaji kadang 10 juta mak ayah. Menancit baygon, coba lihat pabrik baygon tinggi-tinggi besar pabriknya, gedungnya besar-besar. Orang datang mau kerja sekali dapat kerja gajinya 10 juta di pabrik baygon. Dia pergi lagi ke pabrik pula men, Fape. Daftar tuh, Pak, saya mau kerja di pabrik Fape. Okey, kerja, buat obat. Sekali kerja dapat duit 10 juta. Cuman apa hubungannya baygon sama Quran? Nah hubungan? Hana, nah hubungan? Apa hubungan baygon dengan Quran? Apa hubungan HP dengan Quran? Apa hubungan autan dengan Quran? Orang Islam pasti menjawab tidak ada hubungannya. Tapi orang kafir, dia akan tahu segala sesuatu yang orang itu buat terdapat di dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ingat ayatnya? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah tak segan-segan membuat perumpamaan walau hanya sebecarnya nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq. Orang beriman akan berkata bahwa Allah menciptakan nyamuk pasti ada manfaat dan hikmahnya. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir akan menjawab, ya Allah, untuk apa kau buat nyamuk? Nyamuk hanya sia-sia saja. Ternyata Allah membahas nyamuk yang dikerjakan maknanya diamalkan oleh orang kafir. Allah berfirman tentang nyamuk yang mengamalkannya orang kafir. Dibuatlah pabrik autan. Karena apa pabrik autan terbangun? Karena apa pabrik baygon terbangun? Karenanya. Karena apa pabrik fit terbangun? Karenanya. Karena apa pabrik vape terbangun? Karenanya. Maka alhamdulillah, terima kasihlah kepadanya nyamuk. Ayah, ni galau sihat. Pabrik baygon nyai budong leh awaknya raya karena apa ya? Karenanya nyamuk yang tiap malam je ada yang kana manfaatnya tadi payek pih dia. Jut dapat jong nyamuk kan. Mutu contoh dengku don nama dengku mana dengku pula payek nyamuk. Minimal nak pay kecu untuk kuliah je menanju. Hanjut. Kenapa? Dia ada darah, najis dan seterusnya. Nampu maksud boleh? Allah itu berfirman tentang nyamuk, kebenaran? Di urung Islam baca mentang yang mengamalkan sahaja orang
Kenapa baygon ada? Adanya. Kenapa autan ada? Adanya. Padahal Allah sudah memberitahu ini kepada orang Islam. Hai, aku buat nyamuk agar kamu mau berfikir. Ternyata hana cuk berfikir. Ya kan? Contoh lenjuk baran. Lenjuk cara untuk kaya. Punya nama nepubut. Nepubutnya. Nama nepubut lenjuk cara. Lun bak Sabah malam, lun cerita uju. Saya itu di tengah malam di suatu tempat saya tidur. Cukup letak nyamuk. Oh, majik takkan laju 3 ijak kena sini, ino sini, mandum laju 3 teruk. Kiban terbayangkan oleh Ron 3 ijak 3 teruk. Kalau kan kau menang nyamuk. Sini lai teruk kenanya weh tu baru teruk nyu hana 3 teruk lagi rombongan mufakkar awaknya. Dia datang ke tempat kami, dia gigit semuanya. Kebetulan kami lupalah beli autan, maka tanpa kami berfikir masuklah ke dapur, potong buah kuyun, jeruk nipis. Ini hanya nak fikir kena mak lonjok lah ni jadi draw ni. Karena mana nyamuknya ini takut tak dengan bebe wangi, bebe yang menyengat. Nyamuk itu kan tidak suka dengan bau yang menyengat dan wangi. Lun tamu laju lam dapur lun koh lah bacut nyan buah kuyun mak. Jeruk saya ambil setetes ni, saya ambil lun lap benar kan? Saya lap, saya taruh di sekujur badan. Setelah itu tidur, mutina hijab ni. Ya, gimana nak pakat pokok obatnya? Hah? Hana, kita hana lagi. Paling tu tunggu anak modal. Kenapa yang modal di on kuyun ya, on kuyun? Ya. Kalau kita ingin buat, ni nyapu kampung ni, Ketapang kan? Kalau orang Ketapang mau buat, produksilah itu jeruk nipis, potong, buat minyaknya, dibeli, dijual ke orang. Dengan minyak itu bisa menghindari daripadanya. Alhamdulillah, berarti karena aset gambung. Digitanya danyo napeng tablo kafe yang maju kafe. Kenapa sekarang kafir begitu indah ekonominya? Karena kita bantu, kan? Padahal di Indonesia ini ada yang ada di Indonesia tak ada di Australia. Ada yang ada di Indonesia tak ada di Brunei. Punya buah green, durian tak ada di Brunei. Amerika tak ada. Jadi Allah menciptakan Indonesia, Allah kasih bahan pangannya yang kenyang sebab Belanda pakai ya kena. Belandanya itu pun bahwa di Indonesia, di Aceh punya bahan rempah-rempah yang lengkap dan komplit. Maka dia ambillah rempah-rempah gedanya, kedai. Pro gedanya kata pegah terong Belanda, terong Belanda. Puak Belanda ya tanam terongnya. Nah kan? Bang nak belau tu abang. Jus pun dek terong Belanda. Pakan mana? Pakan Belanda bau ujung. Pakan hanju terong warna merah tu bang. Ada lagi buah temon Thailand. Pakan tok Thailand lah kena. Padahal buah timur ada roh. Tumbuh bernempat dia. Timbul di tempat kita sebut timun Thailand. Ya kan? Ayo balik lagi. Al-Quran yang kata Rasulullah, apa kata Nabi tadi? Taraktum fikum amraini. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Lam tadillu, kau tak akan pernah tersesat kalau kau mengamalkan ini. Pertama, Al-Quranul Karim. Nabi mengajarkan kita kalau ingin kita tak pernah tersesat dalam uang, baca Quran. Kalau ingin kita tak tersesat dalam politik, baca Quran. Ayo contoh, dengarkan baik-baik. Tadi saya sudah kasih tahu cara ekonomi yang besar dan mantap dari Quran. Apa itu? Buat obat nyamuk sendiri. Mana bahannya?
boh puyun atau jeruk nipis. Ino naik tumohnya bunga mawar. Nah, itu pakai itu bunga mawar itu juga aktif bisa menghindarinya nyamuk. Oh, makaya tak Indonesia, kaya tak je. Ya kan? Anak pulau le hutannya. Na boh koyon mambe le letak nunggu tayang kulit roh tu. Nyo kata nyo biasa tak ina. Boh koyon dah pakai nyo hana muni boh ju imnan pakai juga buka ju nya bahaya. Nya harus cara ni. Ya, kalau ingin kaya saya kasih tahu caranya. Apa tadi? Buatlah usaha di kampung ini, produksilah itu jeruk. Buat untuk obat antinya nyamuk. Ayo, Tengku, bisa enggak kami bersatu di Aceh ini? Bisa enggak partai politik bersatu? Bisa enggak Indonesia ini bersatu? Bisa. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mempersatukan. Mudah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau engkau berbeda pendapat, partai A dengan partai B berbeda pendapat, kampung belah no, kampung belah dih berbeda pendapat, Tengku Imum yang belah no, Tengku Imum belah dih juga berbeda pendapat. Tamah lom lehnya na kecil lom yang berbeda pendapat dengan kampung lain. Kakeh mandum berbeda pendapat. Bagaimana cara mempersatukannya? Allah mengajarkannya. Bagaimana? Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Jika kau berbeda pendapat, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Ya kan? Ayo, kenapa di negeri ini kita selalu berantem? Kenapa di negeri ini kalau sudah musim pileg kita selalu menyalahkan? Nah, yang model ketika aja pilih partai A, singoh dan serangan fajar, hijau peng 50 lebih haigam. Tapi pilih lu 50 lebih. Ya, hijau 50 lebih. Tengok pilih lu. Nombor kedua bang, nombor ilai. Ya kan? Begitulah akhlak kita hari ini yang sudah buruk sekali. Maka kalau ingin mempersatukan negeri, kampung, kecamatan, harus pakai metode Al-Quran. Ya, begitu kan? Ya, oke. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. So mantang yang cok dua buah perkaranya, niscaya han tersesat kedih wate, pro kedih wate kiamat. Nah ikut, mak, ayah, adik-adik sekalian, nyo bahasa Nabi. Kalau bahasa Rasulullah kita tak percaya hukumnya kafir. Atau nak urang kadang jak dengar mantang le ceramah lagi biasa lagi. Setelah ceramah lagi biasa terus. Dalam ceramah selalu kita bilang solat. Di ceramah pandai dalam subuh hojak hom. Yang lagi yang nak bengih Allah yang laki doa mudah-mudahan baik bengih Allah. Allah menyuka bengih atas hujannya baik li. Sama lagi tsunami yang kali putron oleh Allah. Dulu tsunami itu adalah teguran dari Allah. Sudah. Tengku, saya mau selamat. Maka kata Rasulullah, kau peganglah yang kedua. Apa itu? Sunnat Rasulihi. Peganglah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Menyona umat lun yang sabi-sabi mat atalunnya dua bohnya Quran dengan sunnah. Maka lun mendoa wa Allah, ya Allah, menyona hamba lun, menyona umat lun yang sabi-sabi gak ikut puyang lun perintahnya. Maka ya Allah nepu selamatlah urangnya baik tamu dalam doa. Ya Allah, siapapun umatku ya Allah yang mengamalkan Quran dan sunnah Nabi, maka ya Allah selamatkanlah mereka dari kesesatan. Contoh Tengku, saya ingin belajar ilmu kedokteran. Bisa enggak dengan Nabi? Bisa.
Digitanya kadang tak anggap Nabi nyan hidro Nabi ngan Rasul. Padahal Nabi Muhammad nyan kan Rasul ngan Nabi mentang mak. Nabi itu seorang jenderal. Nabi itu seorang politikus. Nabi itu seorang dokter. Nana patih orang Nabi seorang dokter. Coba, Nabi itu pernah mengajari obat segala penyakit. Salah satu obat segala penyakit dari Nabi adalah berbekam. Natang berbekam. Bekam yang napluk bulannya dipuduk liku dan ditari pakai apa? Pakai apa tarian? Ditarik pakai jarum lah. Itu kata Rasulullah, siapapun yang berbekam maka kehidupannya akan ringan dan kepalanya akan enak. Dan betul ternyata awak Amerika bambanyo mengakui pengobatan Nabi Muhammad. Nyan bekam, nyoba ulai yo. Mak ayah menyodong sakit ulai ya. Sakit ulai hana boleh-boleh. Saya sakit ulai hana boleh-boleh no. Ayo, siapa yang sakit kepala enggak boleh-boleh. Ya. Bakal dikit. Nah, Nyo almarhum Abuya Alun Tuan. Abuya saya kalau sudah sakit kepala itu beliau berbekam, dibuka pecinya, dicukur sikit rambutnya, lalu ditarik darah di sini. Ini orang yang ahli yang bisa. Kalau enggak ahli enggak bisa, itu bahaya. Nih. Ditarik darah dari kepala, alhamdulillah hantam sakit uleli. Ya, praktek. Coba. Tengku saya sakit perut, bisa enggak bekam? Bisa, dari belakang. Bekam. Bahkan beberapa hari ini ada seseorang datang lapor dia keluar daging tambah pun kena. Daging tambah pun lebih. Maka kadang-kadang Indonesia di Aceh kan apa ya? Daging lebih. Ada daging lebih, dia mau ke dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Kalau ke dokter nanti udah kena biaya lagi, kena infus, kena macam ke operasi kamu meninggal. Atau lebihnya orang punya sakit operasi hidung dia meninggal. Ya kan? Padahal Nabi sudah mengajarkan kita untuk hidup sehat. Bagaimana caranya kalau sakit? Maka berbekam. Yang salah satu obat Nabi yang kata nguronyo kita tak remehkan. Ya mak, menyona asal lebih. Kalau ada daging lebih itu taruh di sini, dibekam. Jadi ada orang datang, saya bilang kamu berbekamlah, jangan ke dokter. Maka dibekam, dikeluarkanlah semua daging. Alhamdulillah hari ini tak pernah sakit lagi. Maksud yang ingin saya katakan adalah siapapun umat Nabi Muhammad yang mau mengikuti lagi Quran dan sunnahnya, insyaAllah tak akan pernah tersesat. Tapi alangkah sayang disayangnya umat Islam hari ini tak mau lagi percaya kepada Al-Quran. Umat Islam hari ini tak percaya lagi kepada hadis. Kenapa? Mereka sudah mulai terkelabui oleh yang namanya uang, duit, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Ya, maka oleh karena itu nyo kiamat hanetibli, kiamat tak pernah lama lagi. Jangan pernah bermain-main. Alhamdulillah di kampung ini sudah ada walid yang dirikan dayah, dirikan pesantren. Mak ayah, salah satu jabatan yang paling Allah galak adalah menjadi seorang ulama. Semua punya jabatan, semua punya senjata. Tapi alangkah disayangnya ulama kita hari ini banyak yang membencinya. Banyak yang tak suka kepada ulama, banyak yang menghina ulama, banyak yang mengintimidasi ulama, banyak yang terkadang memasukkan mereka ke dalam penjara, banyak orang yang tak suka kepada mereka. Ingat baik-baik, siapapun yang pernah menghina ulama, yang pernah membuat ulama marah, yang membuat intimidasi terhadap ulama, kata Nabi Muhammad,
ulamanya adalah warisan dun. So yang mengganggu warisan dun, maka akan bermasalah. Tengok Yaumul Mahsyar. Dan ingatlah, siapa yang mengganggu ulama, niscaya dia bukanlah umat Nabi Muhammad. Kailah lum kena tanya Pak Drone. So yang menghut di majlisnya, yang hana diakui oleh Nabi Muhammad umat beliau. Tentedi hana dia tanya mandum menghut diakui umat Muhammad. Tapi ingat baik-baik, ternyata Nabi pernah berkata, ada nanti umatku yang aku tak mau mengaku dirinya sebagai umatku. Salah satunya adalah mereka yang tak mau mendukung ulama. Maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, inilah masa kita harus bertaubat, masa kita harus menghadiri jiwa dan raga kita memandung dalam balai, menasa, masjid dan dalam kajian. Nah, oleh karena itu saya ingin simpulkan dari ceramah yang singkat ini, karena sebentar lagi kita akan ada tanya jawab, bahwa mak ayah nyo bedanya hana tibli kiamat ilmu kehanali ulama karibut oleh Allah. Maka bersiap-siaplah. Nabi bersabda, khudul ilma qabla ayyadhaba. Kau ambillah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ilmu pergi. Sahabat bertanya, kaifa yadhhabul ilma ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah mengambil ilmu ya Rasulullah? Nabi bersabda, dhahabal ulama, yaitu ulama semula mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Drone andai nak teringat pada Abu Tumin pegah. Abu Tumin dia sampaikan, nak teringat drone. Tu pegah Abu Tumin sebelum beliau wafat. Abu Tumin pernah sampaikan, yang penghancur urang Aceh Singok adalah urang Aceh sendiri. Nak teringat dah? Ingat God. Ingat baik-baik. Kata Abu Tumin sebelum wafat, yang akan menghancurkan orang Aceh itu adalah orang Aceh sendiri. Ternyata memang sekarang sudah terjadi. Sekarang di Aceh sudah ada akidah Wahabi, sudah ada akidah Syiah, sudah ada akidah Khawarij, sudah ada akidah Mu'tazilah. Tonyan Wahabi, urang yang pegah yang maulid bid'ah, sama dia hana hanjur harum. Itu Wahabi itu karena di Aceh. Berhati-hatilah kalian, mereka yang akan menghancurkan akidah kita. Karena dia awak Belanda mufum tat Acehnya. Belandanya dia pegah sama-sama adro ngon-ngon. Pui pegah dia Belanda. Apa Belanda bilang? Orang Aceh itu kuat, beda dengan orang lain, beda dengan bangsa lain. Ternyata kekuatan orang Aceh itu adalah fanatik mereka kepada ulama. Maka Sunan Horgonyo bilang, menyomenget dron jak penghancur orang Aceh mudah. Pupisahlah orang Aceh dengan ulama dan hancurlah akidah urang-urang Aceh. Dan ternyata orangnya ke kejadian urang Aceh kehancur akidah. Hana mufamle tentang Allah, bahkan dia pegah Allah yang kana mata. Dia pegah Allah kana hidup. Allah itu berhidung. Ada yang bilang orang Aceh bahawa Allah itu sudah punya perut. Kalau dia makhluk juga Allahnya. Maka oleh karena itu Aceh sudah hancur akidahnya. Bahkan orang Aceh sendiri yang pegah maulid yang harum, nah yang pegah bahawa sama dia harum, nah yang pegah bahawa tahlil haram, semua haram. Nah teruk dong ditanya di Aceh, warga Syiah atau kaum Syiah yang mengajari kepada kita bahawa Nabi Muhammad itu seharusnya adalah Nabi yang bukan terakhir. Mereka menganggap ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Nalong ternyata ini di Aceh na ajaran Ahmadiyah. Ajaran Ahmadiyah na Nabi lah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini kahek lu buah-buah lah ini liku-liku urun jamaah. Tapi hanya perempuan tu. Apakah yang perempuan? Kenapa mereka enggak percaya, bahkan menganggap diri adalah anapu mantau mayoritas? Mak, na mbak sabohuro, urun cerita, urun telefon dulu. Telepon saya lewat telepon. Dia bilang begini, Tengku, anak saya bahagia sudah mengaji. Terus tiba-tiba waktu anak saya mengaji, suatu
suatu hari dia pulang ke rumah, lalu dia bilang saya itu kafir. Dia bilang saya sudah kafir, musyrik, syirik, kurafat. Nanti kalian nyan ane bahaya berani kai pugah ayah kafir. Menjaga hati mak don ane nyau. Jadi loncok pengalaman saya ambil iktibar, ternyata banyak sekali sekarang orang tua yang tak tahu anaknya mengaji di mana, pulang-pulang mengaji sudah dibilang ayahnya kafir, namun dagian ane ron han kan. Maka nekawal tiat ane pak jabut nekawal salah bu. Nya letak kejadian lagian. Banyak sekali kejadian sekarang di Indonesia, khususnya di Aceh. Maka berhati-hatilah bahwa memang hari ini di hari kiamat tak lama lagi akidah kita sudah mulai dihancurkan. Ya. Mak, anggap macam lenyo urang penghancur akidah ron. Belum beri pertanyaan itu. Siap jauh. Adik-adik lain siap jauh. Ayo, anggap saja saya ini orang yang menghancurkan akidah. Coba, saya ini menghancurkan akidah ini. Saya mau tanya, Allah itu di mana? Ada orang bilang Allah di atas. Terus jawabnya di bawah siapa? Pertanyaannya di bawah siapa? Belum kena jawab oleh Allahnya di pas. Ada orang datang dia mau masuk Islam. Tengku, saya mau masuk Islam. Kalau Tengku bisa jawab, saya hari ini masuk Islam. Nenek saya masuk Islam, mama saya masuk Islam, semuanya saya ajak Islam. Tolong jawab pertanyaan saya itu. Allah itu di mana? Coba nak jawab. Menyata jawab Allah di atas. Tanya ulam tu, mana Allah di atas? Di bawah siapa? Kata jawab ulam Allah. Kata bawah Allah kan? Kalau kita jawab Allah ada di mana-mana, maka Allah itu jumlahnya banyak. Ya. Berarti Allah bukan lagi Ahad, bukan lagi Esa. Menyata jawab Allah nyantong ngidanya Allah itu sedekat dengan urat nadi, kemudian ditanya sama mereka di mana di urat nadi itu di mana? Tengku cepatlah saya masuk Islam, Tengku saya ingin masuk Islam, Tengku. Saya mau lihat Allah 2 detik saja. Bisa enggak saya lihat Allah 2 detik? Tiban jawab bro. Bisa jawab? Enggak bisa. Menyo sama-sama dro katanya orang beriman. Dia tak pugah hai. Baik katanya masalahnya. Dia tetap tawakuf beriman kepada Allah. Lanjut katanya. Sesama yang beriman. Tapi sekarang pertanyaannya orang ateis bertanya. Apa lantas ketika orang yang tak bertuhan bertanya pada kita orang Islam katanya Allah itu tak ada. Kalau tak percaya tanya sama orang Islam sendiri. Ya, dan hukum ateis. Ateis itu ajaran yang tak mengaku Tuhan. Ya kan? Maka yang seperti inilah yang kasus belum baca dalam berita. Ada kasus dulu baca di berita. Seorang mahasiswi sudah masuk ke agama Kristen karena tak bisa menjawab Allah di mana. Jabut dong ya. Lun hajut jawab deku. Nah resiko dosa rayu. Siapa yang tak bisa menjawab ketika menghadapi orang kafir dia bertanya Allah di mana? Hukumnya sudah dosa. Ya, karena mempercayai Allah dan belajar tauhid tentangnya itu hukumnya wajib. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayo anggap saja saya ini orang yang menghancurkan akidah. Ayo. Bisa enggak kira-kira Allah itu membuat sesuatu yang besar yang Allah tak bisa mengangkatnya? Bisa atau tidak? Jawabnya. Ayo ulang lagi. Ini pertanyaan dari mahasiswa Aceh.
Yang alhamdulillah bisa saya jawab. Sekarang saya mau tanya, tolong dijawab, bisa tidak Allah membuat sesuatu yang besar, sedangkan yang besar itu Allah tak bisa mengangkatnya? Bisa atau tidak? Baik tengah maknya tauhidnya. Menyohanjut jawab tauhid dosa. Menyota jawab salah dosa. Menyota imrah hana jawab dosa. Ilang bengeh degu. Bengeh dosa sih. Bahayanya. Makanya almarhum Abu Mudawali dalam kitab beliau mewajibkan seluruh umat muslim belajar tauhid. Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam mewajibkan belajar tauhid. Pakan wajib. Karena tengok nak urang tanyong tentang Allah, munyo hanjit jawab dosa. Coba jawab sebentar. Saya mau tanya ni. Saya mau tanya, bisa enggak Allah menciptakan yang besar, Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Bisa enggak? Bisa. Ada orang bilang bisa. Kalau Allah bisa menciptakan yang besar, maka Allah tak bisa mengangkatnya. Itu mustahil. Munyo katanya jawab tidak, berarti Allah tak bisa membuat yang besar. Itu pun mustahil. Jadi 4 jawaban. Ada formnya 4 jawaban. Ya. Nah itu dia. Pertanyaan seperti itu yang harus siap nanti kita menghadapi orang ateis. Yang belum kena masuk konyan mah. Ini jaga hati anet dona karena huronyo digitanyo akan berhadapan dengan musuh-musuh yang merusak akidah. Kita apa akidah kita? Namanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi harus lengkap pakai jamaah. Karena labiknya nak ulun pegah tengku ulun jamaah nak pakai ilin lu ahlus sunnah gitu. Nah yang model lagi. Jadi jawabnya apa kita? Ahlus sunnah wal jamaah. InsyaAllah nanti yang bab ahlus sunnah wal jamaah akan diajarkan secara khusus oleh abadi kita bersama atau oleh abi kita. Baiklah, sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan yang Tuhan sampaikan adalah jangan pernah tinggalkan mengaji, ikut terus mengaji, ikut terus membuat pengajian. InsyaAllah kita semua disukseskan, tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk benar sementara gina lu pulang bak panitia.